yang warga Jawa Tengah nggak punya pemimpin, Pak Dedi. Pemimpinnya nggak becus memimpin kami di sini. Sekali nongol-nongol malah naikkan pajak, Pak Dedi. Tolong kami, Pak Dedi, yang ada di Jawa Tengah, Pak Dedi. Kami minta tolong, Pak Dedi. Betul, Bu. Aduh, sekarang ya warga Jawa Tengah sekarang lagi rame-rame mau pindah warganya ke Jawa Barat. Mereka memilih untuk tinggal di Jawa Barat. Kenapa? Karena pajak kendaraan itu naik di Jawa Tengah. Dan naiknya nggak kira-kira. Kebijakan gubernurnya gimana ya? Itu kalau menurut saya juga ya, itu terlalu berat. Apalagi ekonomi menengah ke bawah. Mencekik. Gimana ya? Kalau tidak bayar pajak, ya kita harus bayar pajak. Tapi kalau kenaikannya terlalu gede begitu, saya juga kurang setuju ya. Dia tidak mencontoh Deddy Mulyadi. Sedangkan Deddy Mulyadi itu memberikan keringanan buat yang telat bayar pajak. Di Jawa Tengah malah menaikkan. Ya itu sangat memberatkan buat masyarakat ya. Untuk para semua gubernur, contoh dong Kang Deddy Mulyadi. Kebijakannya itu semua demi kepentingan masyarakat. Menurut saya begitu ya. Anak warga wong Jawa Tengah minta tulung maring Bapak KDM Gubernur Jawa Barat. Jere Gubernur Jawa Tengah kue laka roto muncul di saat ada musibah banjir. Jadi warga terdampak banjir kue njaluk tulung maring Pak KDM koning ngebantu mengatasi banjir ning Jawa Tengah gue. Coba hari Bapak KDM teka maring Jawa Tengah, terus gimana Bapak Lupi Gubernur Jawa Tengah gue? Izin toh, tapi hari masih dua rasa izin sih. Kayak video nih kayak. Yang warga Jawa Tengah nggak punya pemimpin, Pak Dedi. Pemimpinnya nggak becus memimpin kami di sini. Sekali nongol-nongol malah naikkan pajak, Pak Dedi. Tolong kami, Pak Dedi, yang ada di Jawa Tengah, Pak Dedi. Kami minta tolong, Pak Dedi. Betul, Bu. Hasil survei indikator politik menyatakan bahwasanya kepercayaan ataupun tingkat kepuasan Kang Deddy Mulyadi dari masyarakat Jawa Barat menyentuh angka 95,5% dalam setahun terakhir. Artinya angka ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu 94,7%. Namun di sisi lain Kang Deddy menyatakan katanya dia belum berbuat apa-apa. Padahal faktanya memang dia sudah melakukan berbagai hal seperti halnya pembangunan infrastruktur, utamanya jalan provinsi dan juga penerangan jalan umum serta pembangunan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Menurut kalian, apakah KDM ini sudah melakukan keputusan yang terbaik ataupun kebijakan yang terbaik terkait dengan pembangunan di Jawa Barat, atau masih ada kurangnya? Silakan tulis di kolom komentar apakah angka ini layak untuk beliau. Gerakan Stop Bayar Pajak tentu ini merugikan Pemprov Jawa Tengah. Akan tetapi masyarakat juga tidak punya pilihan, karena ini bentuk protes mereka agar Pemprov Jawa Tengah tidak semena-mena menaikkan pajak kendaraan. Menurut kalian, gerakan ini melawan hukum atau tidak? Kalau melawan hukum, coba tulis di kolom komentar. Lagi-lagi video KDM itu lewat di beranda FYP aku tuh mau cerita, yang namanya juga ibu-ibu ya. Kalau cerita ya gini enaknya ya, kita tuh apa nih namanya, duduk sambil pegang yang namanya lutut tuh, ini sudah posisi terenak kalau menurut aku. Nah, jadi KDM itu lewat di beranda FYP aku dan ngebikin aku tuh ini ikutan kesel sama ibu-ibu yang satu ini. Ibu-ibu ini tuh berasal dari Bali. Dia itu mengira tuh KDM tuh hanya tanya-tanya saja. Ibu-ibu ini tuh jualan yang namanya ayam. Ayamnya tuh sih katanya tuh mahal-mahal, kisaran harga 200 sampai 300, bahkan ada yang harga 500.000. Malah ngomongnya ntar cuma tanya-tanya doang, ntar nggak bawa duit.
jauh-jauh dari Jawa Barat, ntar cuma minta sumbangan. Masa bilangnya gitu, Mas? Ya Allah, aku tuh begitu ini ya, begitu tidak terima sih kalau menurut aku ya, KDM di kayak gitu kan. Kenapa? Sekali lagi aku tuh ngomong, please jangan merendahkan orang lain, jangan memandang orang lain itu lebih rendah dari kita. Masya Allah, kalau kataku, kalau kita jualan, apa susahnya sih kita itu berbicara lemah lembut dengan orang lain? Namanya juga kita itu lagi jualan, masa kita tuh mau judes-judes sama orang lain? Itu kalau menurut aku ya, KDM itu malah aku tuh bikin gavok dengan yang namanya KDM itu malah wah, malah tuh dengan santuinya ya, beliau tuh lagi gini-gini gitu uangnya, Masya Allah, langsung dikeluarkan. Hah? Katanya si ibu-ibu tadi, beneran ini, ekspresinya tuh seperti itu, beneran ini katanya. Masya Allah, setelah ngeliat duit langsung senyum lebar. Ya Allah ya Robbi, kalau kata aku ya, mau dia itu yang berkunjung ke toko ataupun warung kita, mau dia itu orang kaya, mau pejabat, mau dia itu orang gak punya, mau rakyat biasa, ya kita perlakukan dengan baik lah. Yang namanya pembeli itu adalah raja. Itu kalau menurut aku ya, paling tidaklah kita tuh berbicara yang baik, yang sopan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu kalau menurut aku ya. Untungnya KDM ya, yang diginikan itu KDM itu memiliki hati yang begitu, Masya Allah. Kalau menurut aku, memiliki keluasan hati yang begitu. Aku tuh tidak bisa seperti beliau, karena beliau itu memiliki hati yang begitu malaikat. Aku tuh sangat banyak sekali belajar dari beliau. Begitu legowonya beliau, begitu lapang hati, lapang dada, Masya Allah. Jadi aku yang tidak terima ngelihat video ini. Ya Allah, ternyata KDM itu benar-benar Masya Allah banget. Video-video beliau itu sangat menginspirasi, memotivasi. Jadi membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Videonya itu sangat bermanfaat sekali. Itu kalau menurut aku. Itu saja sih. Kalau kalian setuju dengan pendapat aku, silahkan tulis di kolom komentar, ramaikan di komentar. KDM well, KDM menyala, itu kalau menurut aku. Silahkan kalian tulis di kolom komentar, ramaikan serame-ramenya. Jadi kalau kalian setuju dengan pendapat aku, stop, jangan mencela orang lain. Silahkan tulis di kolom komentar. Itu saja. Semoga buat kalian follower aku tanpa terkecuali dimanapun berada, terima kasih support kalian semoga sehat selalu, sehat sekeluarga, sukses, barokah umur, barokah rezekinya juga, kedepannya menjadi orang yang lebih melimpah ruah lagi rezekinya, amin Allahumma amin. Itu saja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Dedi mah tekudu make buzzer. Tekudu ayeuna ku logika we nya, lamun Kang Dedi nyewa buzzer di bawah follower manehna, karena nahaon atuh dina TikTok pan Kang Dedi mah sabaraha pengikut teh followerna nya, hampir sekarang 12 juta. Terus dina YouTube 8 juta. Terus ayeuna nuku maneh disangka buzzer di bawah follower Kang Dedi, meni asa tekudu jadol. Ya, cik pakai logika atuh sia teh. Najan sama dia urang gitunya 178.000 follower, tapi da moal bisa nyaingan KDM atuh. Itu mah geus jutaan. Urang mah karek ratusan ribu jado. Make otak setia tuh. Kaharti teh. Banyak KDM lemunnya teh mah rek nyewa buzzer di bawah follower manehna. Make otak atuh pikirna sia teh. Ya, bener teh. Matak jelema anu careleupeng anu nyangka Kang Dedi boga buzzer mah ya, logika pake teh. Mau mungkin atuh KDM ayeuna nyewa buzzer di bawah follower manehna.
ya KDM ngeus jutaan jadwal. Oh, ngeus jutaan dina TikTok, dina FB, dina IG, dina YouTube. Wah, asa teu kudu. Lagi viral banget KDM itu mengundang satu pasangan suami istri, yaitu Pasutri pengantin baru yang sangat viral sekali di dunia pertiktokan. Jadi mereka berdua itu diundang, terus rencananya itu mau dikasih yang namanya peta kontrakan lah, soalnya kan tempat kerja suaminya itu kan jauh, jadi istrinya itu tidak dibawa karena alasan kalau ngontrak ataupun ngekos itu kan sebulan berapa gitu ya. Jadi intinya tuh mahal, jadi mending tuh dikasihkan uangnya sama istrinya. Jadi KDM itu berinisiatif mau membantu Pasutri, pasangan pengantin yang viral yang baru ini. Nah, jadi tahukah kalian, aku tuh juga ikut seneng ya melihatnya, ketika melihat video sepasang kekasih yang kalau menurut aku tuh begitu sangat saling mencintai. Dilihat dari yang si sosok suami ini, dari apa ya, dari segi yang namanya istrinya itu memiliki kekurangan, tapi suaminya itu sangat mencintai dan apa ya, merupakan mencintai kekurangan si istri itu kalau menurut aku itu memang seharusnya suami itu seperti itu. Jadi yang namanya manusia itu ya ada kelebihan, ada kekurangan, itu kalau menurut aku. Jadi aku cuma titip buat kalian semua, apalagi kalian itu di dunia pertiktokan ini, mohon maaf, ini juga untuk diri sendiri, aku mengingatkan diri sendiri. Ketika kalian melihat siapapun, melihat hal apapun yang namanya di TikTok, please stop mencela, stop menghina, stop kalian itu merasa paling benar, merasa kalian paling sempurna, merasa kalian itu lebih baik. Stop, karena itu adalah bibit-bibit setan itu kalau menurut aku. Jadi dari sekarang kita cobalah apa ya, kita belajarnya tadi, melihat hal apapun jangan sesekali kita mencela. Karena apa? Bisa jadi orang yang kita cela itu kelak di surga dia itu dada-dada sama kita, sedangkan yang merasa diri kita ini, contoh katakanlah kita sempurna, kita lengkap dalam hal fisik, bisa jadi kita yang tersiksa di sana kelak nanti itu loh. Kalian paham gak sih maksud kata-kata aku ini? Aku itu alasan kenapa aku hingga saat ini aku itu tidak suka mencela orang, aku tidak meremehkan orang. Karena apa? Bisa jadi loh dia itu jauh, dia itu ahli surga, sedangkan aku itu bisa jadi aku tuh nanti kelak melihat mereka itu seperti, ya Allah, aku adalah pendosa yang besar. Bisa jadi dia itu adalah ahli surga, itu kalau menurut aku ya. Jadi itu saja videonya. Jadi soalnya ini anakku lagi nangis, jadi aku harus stop videonya dulu. Kalau tidak percaya, itu dia anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.